Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi untuk edisi tanggal 24 Juli 2024. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita akan terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Sebelumnya mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur di pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan nafas kehidupan kami dan hari yang baru setelah kami bangun dari pembaringan kami. Sebelum kami lebih jauh beraktivitas di pagi hari hingga sore nanti, kami mau mendengarkan firman-Mu untuk menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari Ibrani pasal 11 ayat 1, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setiap orang biasanya memerlukan kekuatan, sumber kekuatan dalam hidupnya, di mana itu menjadi pegangan atau patokan dan sumber pengharapan untuk menjalani hidup semasa dia di dunia ini. Banyak orang yang selalu meyakini bahwa sumber kekuatan itu berasal dari Allah, yaitu di mana dia akan tekun mengikuti dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Justru ada juga yang sebaliknya, sumber kekuatan itu disandarkan kepada apa yang ada dalam hidupnya, merupakan kepintaran, harta, bahkan yang bersifat duniawi. Dalam firman Tuhan di pagi hari ini, kita diingatkan bahwa firman Tuhan yang menjadikan dasar kehidupan iman percaya kita kepada Allah Bapa, yaitu iman yang sejati, yang bersumber dari Kristus Yesus. Karena kalau kita hanya menyandarkan dengan keinginan dunia ini, maka kita akan bersiap-siap untuk kecewa dan kita akan mengalami suatu benturan. Oleh karena itulah dalam firman Tuhan di pagi hari ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pengharapan itu adalah nyata di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena iman yang mendasari dari firman Tuhan ini, kita kalau baca dari ayat berikutnya sampai dengan ayat yang ke-40 di pasal yang 11 ini, kita ditunjukkan kepada beberapa saksi-saksi iman. Seperti contoh keberkenanan Allah kepada Henokh, Habel, dan juga kepada ketaatan Nuh dan Abraham. Bahkan mereka menerima janji dari Tuhan ketika Sarah dan Abraham menerima apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu di mana mereka mempunyai keturunan di masa tuanya. Inilah dasar kita bahwa iman juga memberikan kepada kita pengertian tentang siapa sebenarnya Allah itu yang kita percaya. Kita mungkin bertanya kepada hidup kita, di manakah iman yang sejati yang tidak terkikis oleh waktu? Yaitu di mana kita mempercayai Kristus itu sebagai Allah kita yang memberikan kekuatan, sehingga sampai hidup kita bukan lagi hanya di dunia ini, bahkan hidup kita di masa akhir hidup kita di sorga, kita mendapat jaminan. Itulah yang mengatakan bahwa dasar segala sesuatu yang kita harapkan itu hanya bersumber dari Kristus. Itulah makanya firman Tuhan di pagi hari ini, kita meyakini bahwa pengharapan yang pasti yang hanya kita yakini itu dari keberadaan kita yang tidak mampu hanya mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita meletakkan dasar percaya kita kepada Yesus Kristus. Itulah mengatakan bahwa di dalam iman kita tidak perlu membuktikan apa yang harus menjadi keyakinan kita, tetapi lebih baik kita percaya dulu kepada Allah, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan menerima bukti yang sejati yang akan ditunjukkan oleh Allah kita. Boleh kita lihat dari penciptaan dunia ini, kita yakin bahwa ini adalah karya Tuhan kepada kita. Oleh karena itu,
firman Tuhan mengingatkan kita dengan iman percaya kepada Allah, maka kita yakin bahwa Kristus itu berkarya dalam hidup kita. Dan Dia adalah sumber kekuatan kita yang sejati, yang memberikan dorongan, semangat, bahkan kita mampu menghadapi segala kesulitan, bahkan penderitaan yang kita hadapi selama kita hidup di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa iman percaya kita kepada Allah melalui Yesus Kristus, kita diberikan ketulusan, keikhlasan untuk melakukan segala apa yang kita hadapi dalam dunia ini, sehingga kita dimampukan untuk tekun menunggu kepastian, yaitu janji Tuhan yang akan kita terima ketika Yesus Kristus datang pada yang kedua kali. Bapak Ibu yang terkasih dalam firman Tuhan, apa yang perlu kita ambil dari renungan di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas? Yang pertama, bahwa ketaatan kita kepada Allah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus itu adalah jaminan bahwa iman akan bertumbuh dan mendapatkan iman yang benar, di mana kita akan dimampukan Tuhan mengenal Allah dan melakukan apa yang terbaik, sehingga iman kita tidak akan pernah berhenti di pertengahan jalan, karena iman kita akan sampai setia sampai hidup kita di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan iman kepada Allah kita melalui Yesus Kristus, penderitaan yang kita hadapi itu akan menjadi kekuatan untuk kita mampu melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah sumber kekuatan di dalam iman percaya kepada Kristus. Karena itu di dalam firman Tuhan dikatakan iman bersumber dari pendengaran dan meyakini bahwa firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, sumber iman kita menjadi kekuatan dalam hidup kita kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kita meyakini bahwa hidup kita ini bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi Kristuslah yang hidup dalam jiwa kita. Karena itu, tetaplah milikilah iman percaya kepada Kristus, supaya hidup kita mampu dan dimampukan untuk bertekun mengikuti sampai hidup kita dipanggil Tuhan. Dan kita yakin bahwa ketika kita milik Kristus, tidak ada lagi yang kita menjadi persoalkan dalam hidup ini. Bahkan kita diberi kekuatan untuk masa hidup kita di dunia dan menjalani hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu bahwa sumber iman yang sejati adalah Yesus Kristus Tuhan kami. Itulah menjadi kekuatan, sumber kekuatan bagi kami. Dan itu menjadi keyakinan kami untuk menghadapi segala apa yang kami hadapi, baik kesulitan, baik tantangan hidup. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, sehingga kami diberi sumber kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa buat di pagi hari hingga sore nanti, Engkaulah yang memberkati kami, baik usaha pekerjaan kami, baik anak-anak kami yang sedang belajar. Bapa, Engkau berikanlah kepintaran dan kerendahan hati, baik kami melakukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tetap serahkan hidup kami sepanjang hari hingga sore nanti. Bahkan saudara-saudari kami mungkin yang sedang terbaring di dalam penyakit, Engkau berikan kekuatan Bapa, supaya mereka tetap yakin bahwa iman percaya kepada Tuhan menjadi sumber kekuatan untuk menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.